warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yuniar, NIM 210221010. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah AIK 4, yaitu Ibu Mukrima SPDI MPD. Langsung saja. Yang pertama, biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains atau biasa disebut dengan IPTEX. Yang saya ambil yaitu Abu Al-Qasim Khalaf bin Al-Abbas Al-Sahrawi atau yang dikenal sebagai Al-Sahrawi 936 sampai 1013 Masehi. Ia adalah seorang dokter dan ahli bedah muslim yang berasal dari Andalusia, Spanyol. Ia dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim terkemuka di abad ke-10 dan ke-11 dan merupakan tokoh penting dalam sejarah ilmu bedah dan kedokteran. Karya terpenting Al-Sahrawi adalah Al-Tasrif, di mana karya ini mencakup berbagai topik dalam bidang kedokteran dan bedah, termasuk diagnosa, pengobatan, dan operasi. Karya ini menjadi sangat populer di seluruh dunia Islam dan digunakan sebagai buku teks kedokteran dan bedah selama berabad-abad. Di dalam karyanya, Al-Tasrif, Al-Sahrawi menguraikan banyak teknik bedah, seperti teknik amputasi, teknik mengatasi hernia, dan teknik mengatasi luka bakar, dan berbagai macam alat bedah lainnya. Selain karyanya di bidang kedokteran dan juga bedah, Al-Sahrawi juga menulis tentang kimia, farmasi, dan astronomi. Hasil temuan Al-Sahrawi yang sangat mengagumkan dibandingkan dengan ilmuwan muslim lainnya karena ia berhasil menciptakan alat bedah baru, mengembangkan teknik bedah baru, serta menulis sebuah karya monumental yang menjadi referensi selama berabad-abad di bidang kedokteran dan bedah. Karyanya dan temuannya menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu dan masih mempengaruhi dunia medis hingga kini. Selain itu, kemampuan multidisiplin ilmu pengetahuan yang ditunjukkan oleh beliau, Al-Sahrawi, membuat beliau menjadi salah satu tokoh yang sangat mengagumkan dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi Islam, dan juga menginspirasi banyak ilmuwan dan peneliti di masa kini. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana perspektif Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Perspektif Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melihat dari sudut pandang nilai-nilai dan ajaran Islam. Islam menghargai inovasi dan penemuan baru yang bermanfaat bagi manusia, serta mendorong pengembangan teknologi yang berguna bagi umat Islam. Adapun dalil yang berkaitan dengan perspektif Islam dalam IPTEX yaitu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Taha ayat 114. Ayat dalam Al-Quran ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu pengetahuan dan memperdalam pengetahuan kita tentang dunia. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu memperluas pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah, serta mengembangkan aplikasi teknologi yang bermanfaat bagi umat Islam. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan ilmu dan agama dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi, ilmu, agama, dan budaya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan manusia. Agama memberikan pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan kita. Budaya mencerminkan cara hidup dan nilai-nilai suatu masyarakat, sedangkan ilmu memperkaya pengetahuan manusia tentang dunia. Dalam pandangan Islam, kepercayaan seseorang harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran agama, dan tidak boleh mengikuti praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tersebut. Misalnya, pergi ke dukun atau melakukan sesajen. Sebagai gantinya, Islam selalu menekankan pentingnya beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi, integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan penting bagi umat Islam dalam mencapai tujuan kehidupan yang bermanfaat. Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mengembangkan
pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta, dan mencapai tujuan kehidupan yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Islam selalu menekankan pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat, serta beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Integrasi ini dapat membantu umat Islam mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Slogan ilmu untuk ilmu mengandung makna bahwa tujuan utama kita dalam mengejar ilmu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan kita, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, semangat untuk belajar dan mencari ilmu haruslah didasarkan pada motivasi yang positif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya yang keenam, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu, pengetahuan, dan ajaran Islam. Pertama, ketidakseimbangan pemahaman. Tanpa integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, ada kemungkinan pemahaman kita tentang dunia dan kehidupan manusia menjadi tidak seimbang. Kita dapat mengembangkan pandangan yang sempit atau salah tentang alam semesta atau masyarakat karena kita tidak mengintegrasikan pandangan ilmiah dengan perspektif ajaran Islam. Adapun yang kedua, kesalahpahaman terhadap agama. Tanpa pemahaman yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, ada kemungkinan kita mengembangkan kesalahpahaman tentang ajaran agama. Hal ini dapat mengarah pada praktik-praktik atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, kita mungkin tidak dapat memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan secara efektif. Hal ini dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan umat Islam. Selanjutnya yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai adalah ilmu yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam penelitiannya, hanya menekankan pada penemuan fakta-fakta secara objektif. Contohnya adalah ilmu pengetahuan alam seperti fisika dan kimia. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai mempertimbangkan nilai-nilai dan etika dalam penelitian seperti ilmu sosial, seperti sosiologi dan psikologi untuk memahami masyarakat dan perilaku manusia. Dalam ilmu tidak bebas nilai diharapkan untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang diakui secara luas. Sedangkan ilmu bebas nilai diharapkan untuk menghindari pengaruh nilai-nilai atau etika pada penemuan fakta-fakta secara objektif. Selanjutnya yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi ada 5 prinsip etika yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau praktisi teknologi modern, yaitu tawakal, amanah, adil. Kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan, toleransi, sikap menghormati perbedaan, dan menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan juga salah satu dari keimanan. Seorang ilmuwan atau praktisi teknologi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi agar sesuai dengan aspek moral dan etika serta tidak merusak lingkungan. Selanjutnya yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Jadi ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang berisi perintah, larangan, atau hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang berbicara tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, karena ayat kauniyah memberikan petunjuk perilaku yang seimbang dan adil, sementara ayat kauniyah mengajak manusia untuk mengenal kebesaran Allah dan meningkatkan keimanan. Dalam Islam, keduanya harus diaplikasikan secara seimbang.
untuk memperoleh keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yang terakhir 10, jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Jadi, tujuan penciptaan manusia menurut pandangan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara bumi dan berinteraksi dengan sesama makhluk dengan bijaksana serta melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Potensi dasar manusia dalam Islam terdiri dari akal, kalbu, ruh, jasad, dan nafs. Akal digunakan untuk berpikir dan menentukan tindakan yang tepat, sedangkan kalbu untuk mengembangkan rasa cinta dan empati, ruh untuk berhubungan dengan Tuhan, dan nafs untuk mengendalikan diri dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.